Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Ya, Shalom. Kita akan merenungkan satu renungan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita memberikan tema Kristus mengubah kehidupan. Nah, ketika kita melihat firman ini dan melihat tema kita bahwa Kristus mengubah kehidupan, di situ ada beberapa hal dari tema ini yang menarik bagi kita untuk kita ketahui. Pertama, Kristus mengubah kehidupan. Kristus mengubah kehidupan. Mengubah kehidupan artinya ada yang mengubah, yaitu Kristus sendiri. Kristus sendiri bertindak sebagai pribadi yang mengubah kehidupan saudara. Berarti Kristus mengubah kehidupan siapa? Kehidupan manusia yang percaya kepada Kristus, yaitu saudara dan saya yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu kita melihat dan mengenal Tuhan ini pada perikopnya di situ dia mengatakan bahwa Adam dan Kristus ada dua pribadi yang disebutkan oleh ayat firman Tuhan ini, oleh nas ini. Di situ manusia Adam dan yang berikutnya manusia di dalam Kristus. Manusia di dalam Adam telah jatuh ke dalam dosa ketika kejadian itu pertama kali terjadi di Taman Eden. Nah, jadi semua manusia telah mati. Semua manusia sudah berada di bawah hukum dosa. Yang tadinya memiliki hubungan dengan Allah, yang tadinya memiliki kemuliaan Allah, serupa dengan Allah, gambar yang serupa itu rusak seketika itu juga. Nah, dan manusia telah berada di bawah hukum dosa. Manusia telah kehilangan hubungan dengan Allah. Manusia telah kehilangan pengharapan, tidak punya iman lagi kepada siapa dia percaya. Dia tidak tahu lagi. Dengan berbagai macam cara manusia mencari wajah Tuhan, dia tidak berhasil. Tetapi Allah berinisiatif. Dia datang ke dalam dunia melalui Kristus Yesus, yaitu Dia datang membawa hidup kita dari kematian kekal yang dibuat oleh Adam kepada kehidupan yang kekal. Kita perhatikan poin berikut ini. Kita melihat manusia di dalam Adam, yaitu Adam tadi, dia membawa dosa kepada seluruh umat manusia. Sebaliknya, Kristus, dia memberikan manusia kemenangan atas dosa. Inilah perubahan yang Tuhan berikan. Dari yang tadinya mati di bawah dosa, di dalam dosa, diubah menjadi hidup di dalam kasih karunia Kristus. Kemudian yang kedua, semua umat manusia mati karena dosa itu disebabkan oleh Adam. Tetapi Kristus membawa hidup karena anugerahnya bagi manusia. Kemudian yang berikut kita melihat lagi, yang ketiga, dosa menghasilkan penghukuman bagi manusia yang tadinya jatuh, yaitu disebabkan oleh Adam. Kemudian Kristus oleh kematiannya menghasilkan pembenaran dengan cuma-cuma kepada manusia, diberikan oleh Allah di dalam Kristus. Jadi Kristus dan manusia
dipersatukan dengan manusia. Siapa yang melakukannya? Kristus sendiri. Bukan oleh kehebatan siapa-siapa, tetapi hanya oleh karena kebenaran Kristus, oleh karena anugerah Kristus Yesus. Kemudian yang berikut, ketidaktaatan yang dibuat oleh Adam membawa dosa, membawa kematian bagi semua umat manusia. Tetapi sebaliknya, ketaatan Kristus membawa kebenaran bagi orang banyak, bagi semua orang. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, dosa berkuasa dalam kematian di dalam Adam, tetapi kasih karunia-Nya memerintah untuk membawa hidup yang kekal bagi saya dan saudara itu di dalam Kristus. Kita diubahkan. Dari tadinya kita tidak memiliki hidup. Kita manusia yang hidup tidak. Bahkan untuk dosa yang dibuat oleh Adam. Tapi ketika masuk di dalam Kristus, kita percaya kepada Kristus, oleh kasih karunia di dalam kebenaran-Nya, saudara dan saya diberikan kehidupan yang kekal oleh Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, saat ini apakah saudara sudah memiliki hidup yang kekal itu? Saat ini saudara apakah sudah memiliki pengharapan yang tadinya sudah hilang di dalam dosa Adam itu? Saat ini saudara, apakah saudara sudah memiliki iman yang tadinya sudah tidak ada lagi karena dosa keturunan yang dibuat oleh Adam tadi? Saudara, pertanyaannya, apakah saudara sudah memiliki iman? Saya mau katakan bagi kita semua, kita memiliki pengharapan ketika kita masuk di dalam Kristus. Tadi hilang harapan, di dalam Kristus ada harapan yang pasti, yaitu menuju surga. Bukan lagi hanya harapan yang kosong, tetapi harapan yang pasti. Itu yang diubahkan Kristus. Diubahkan dari yang tidak punya harapan, putus harapan, memiliki harapan saat ini. Bahkan tidak punya iman kepada siapa dia tuju saat ini, imannya tertuju kepada Tuhan yang pasti, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apakah saat ini saudara sudah percaya kepada kebenarannya? Kenapa? Karena syarat untuk kita diubahkan kepada hidup yang kekal, yang dari dosa tadi, adalah kita percaya kepada Kristus. Karena bunyi firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, di situ ada catatan bagi kita, adalah orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang melihat saja, tapi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itulah yang diselamatkan, diubahkan kehidupannya dari manusia lama menjadi manusia baru. Saudara yang terkasih, malam hari ini saya mau katakan, jikalau engkau masih belum terima Kristus, ini engkau belum mengenal Dia, malam ini, saat ini saya mau katakan, Kristus menantimu. Kristus menantimu untuk ubah hidupmu menjadi lebih baik. Engkau yang saat ini hilang harapan, di dalam Kristus ada harapan yang baru. Engkau yang saat ini tidak punya iman kepada siapa-siapa, saat ini saya mau katakan, di dalam Kristus ada iman di sana. Percaya kepada Dia, maka hidupmu akan diubahkan. Yang tadi sudah mati, saat ini akan hidup kembali di dalam kematian Kristus oleh kebenaran yang Dia berikan bagi saya. Saudara yang terkasih,
Sekali lagi, terima keselamatan daripada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Terima perubahan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan itu, karena Dia menantimu dengan keterbukaan, dengan senang hati. Kristus menanti. Kristus Yesus rindu mengubah hidup saudara yang belum diubahkan oleh Kristus. Saudaraku yang terkasih, ini firman Tuhan bagi kita. Terima Kristus. Saya doakan saudara yang hidupnya saat ini ada di dalam tekanan, masih belum terima Kristus. Saya mau katakan satu hal, bahwa Kristus menanti. Saya doakan saudara, Tuhan Yesus, siapapun saat ini yang melihat, mendengar doa ini, dalam nama Yesus Tuhan, ubah hidupnya menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Perkenalkan dirimu bagi mereka yang belum kenal Engkau, bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus, bagi mereka yang keraskan hati. Ubah ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hidup yang baru telah kau terima di dalam Yesus Kristus. Haleluya.